Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah karakter moral yang luar biasa mulia itu bawaan dari lahir, atau sebenarnya sesuatu yang bisa kita bangun secara sistematis? Kalau kita melihat teladan Nabi Muhammad, apakah akhlak beliau yang begitu sempurna itu sekedar karunia yang turun begitu saja? Atau sebenarnya ada proses di baliknya yang bisa kita pelajari secara sains? Ini pertanyaan yang bikin penasaran banget. Hari ini kita bakal membongkar materi yang memadukan kebijaksanaan spiritual dengan ilmu neuroscience modern untuk menjawab teka-teki ini. Dan saya yakin jawabannya bakal mengubah total cara Anda melihat diri Anda sendiri. Di sesi ini, kita akan berfokus pada satu konsep fundamental, profil pribadi Muslim, spesifiknya tentang berakhlak Al-Quran. Kita nggak cuma akan membahas ini dari sudut pandang dogma atau teori saja ya. Menariknya, kita akan melihat persis gimana gagasan ini menyambung langsung dengan cara kerja jaringan saraf di otak kita. Kita akan bongkar bagaimana kita bisa benar-benar menginstal nilai-nilai spiritual ke dalam pikiran kita, sampai itu menjadi fondasi karakter yang nyata, biologis dan tentu saja permanen. Oke, biar gampang kita bagi obrolan kita hari ini ke dalam 4 bagian. Pertama, hakikat akhlak Al-Quran. Kedua, anatomi, memori, dan kebiasaan. Ketiga, mekanisme pengulangan karakter. Dan terakhir, mewujudkan amal nyata. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, hakikat akhlak Al-Quran. Inti dari semua yang kita bahas ini sebenarnya bermula dari satu misi besar. Seperti sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak soleh. Perhatikan deh, fokus puncaknya itu bukan sekedar menguasai ritual, tapi pembentukan karakter. Dan fondasi mutlak dari akhlak ini adalah tauhid, yaitu kesadaran penuh untuk menjadikan Sang Pencipta sebagai pusat dari setiap keputusan kita. Tauhid di sini bukan cuma sekedar keyakinan pasif di dalam hati loh, tapi ini adalah mesin penggerak yang secara otomatis melahirkan standar moral yang luar biasa mulia dalam interaksi kita sehari-hari. Terus, apa sih sebenarnya definisi pasti dari akhlak yang sempurna itu? Nah, ada rumusan brilian dari Ibnu Miskaweh. Beliau bilang, akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong kita bertindak secara natural, otomatis tanpa perlu mikir panjang. Gini loh maksudnya, kalau Anda masih harus memaksa diri atau perang batin buat berbuat jujur saat ada kesempatan untuk berbohong, itu artinya kejujuran itu belum 100% jadi akhlak Anda. Akhlak itu adalah kebiasaan bawah sadar. Ibarat supir yang sudah jago banget, dia bakal refleks menginjak pedal rem kalau ada bahaya di depannya, tanpa perlu berhenti mikir, kaki mana ya yang harus gerak? Nah, kayak gitulah akhlak seharusnya bekerja. Refleks kebaikan yang sangat instan. Lanjut ke bagian kedua, anatomi memori dan kebiasaan. Di sini kita mulai masuk ke ranah sainsnya nih. Coba bayangkan, otak Anda itu seperti hardware atau perangkat keras komputer yang super canggih. Nah, buat menginstal software bernama akhlak ini, kita butuh port atau pintu masuk yang tepat kan? Di anatomi tubuh kita, pintu masuk utamanya adalah input sensorik, khususnya mata dan telinga. Jadi, saat kita secara rutin membaca teks spiritual atau mendengarkan maknanya, secara sains kita tuh nggak cuma lagi melakukan aktivitas biasa. Kita ini lagi transfer data. Kita sedang mengunduh informasi secara langsung ke pusat memori di otak kita. Ini adalah langkah pertama yang krusial banget, menyuplai data spiritual murni ke dalam sistem operasi biologi kita secara konsisten. Nah, bagian ini nih yang menurut saya paling menarik. Gimana sih proses transisinya di dalam otak? Di tingkat paling atas, kita menggunakan declarative memory atau memori sadar. Ini adalah momen pas kita lagi belajar, lagi usaha keras memahami konsep seperti keadilan atau kesabaran. Di fase ini, kita sadar itu hal yang baik, tapi butuh effort atau tenaga ekstra buat melakukannya. Tapi, lewat proses yang terus diasah, data dari memori sadar ini perlahan-lahan mengendap turun jadi reflective memory, alias memori bawah sadar. Di persimpangan inilah keajaiban kognitif terjadi. Pengetahuan yang tadinya butuh perjuangan keras, berubah wujud jadi kebiasaan otomatis. Proses background di otak kita lah yang sekarang mengambil alih kendali moral tersebut. Terus gimana caranya memindahkan data dari tahap sadar jadi otomatis? Kita bahas di bagian ketiga, mekanisme pengulangan karakter. Mengubah kesadaran menjadi kebiasaan bawah sadar itu jelas gak terjadi dalam semalam. Otak kita punya rute kronologisnya sendiri. Pertama dimulai dari berpikir, munculnya niat dan pemahaman. Lalu otak masuk ke tahap perekaman atas niat baik itu, lanjut ke tahap penyimpanan data. Tapi tunggu, sekedar menyimpan memori kebaikan aja nggak cukup. Harus ada pelaksanaan atau wujud nyatanya di dunia fisik. Dan disinilah kita sampai di kunci utama yang menyatukan seluruh proses tadi, pengulangan. Sebuah pemikiran sehebat apapun cuma akan jadi karakter yang menetap kalau siklus ini terus-menerus diputar. Pengulangan adalah jembatan neurobiologis mutlak yang mengubah tindakan sesaat jadi identitas Anda yang permanen.
Di titik inilah kita ketemu harmoni yang luar biasa antara sains, neuroplastisitas, dan tuntunan spiritual. Hadis riwayat Muslim dengan tegas menyatakan bahwa amalan yang terbaik adalah yang dilakukan secara konsisten alias dawam, walaupun cuma sedikit. Ini bukan sekedar petuah motivasi loh, ini biologi murni. Secara saintifik, konsistensi biologis inilah satu-satunya cara yang terbukti mampu menebalkan sirkuit saraf di otak kita. Tindakan-tindakan kecil yang Anda lakukan konsisten setiap hari itu sebenarnya lagi memahat jalur saraf yang baru. Sampai akhirnya, nilai-nilai itu terinternalisasi dengan kuat dan siap meletup menjadi otot-otot akhlak sejati kapanpun dibutuhkan. Dan akhirnya, kita sampai di tahap penentuan. Bagian keempat, mewujudkan amal nyata. Kalau semua proses biologis tadi sudah berjalan, hubungan sebab akibatnya itu lurus banget dan nggak bisa dihindari. Begitu nilai-nilai luhur sudah berhasil berakar kuat di memori bawah sadar Anda lewat pengulangan tadi, output akhirnya secara otomatis adalah aktivitas amal soleh. Kedermawanan, kejujuran radikal, empati sosial, itu semua nggak lagi terasa kayak beban berat atau sebuah pengorbanan yang menyiksa. Tindakan-tindakan mulia itu bakal mengalir keluar begitu saja secara natural. Ibarat air yang tumpah dari gelas yang penuh, ia murni sebagai ekspresi dari karakter inti yang sudah menyatu dengan biologi Anda. Coba kita lihat gambaran besarnya ya, biar makin jelas gimana semua elemen ini bekerja. Kita mulai dari paling tengah. Di posisi inti, ada tauhid, keputusan sadar untuk menjadikan kehendak ilahi sebagai fondasi hidup. Energi murni dari inti ini memancar ke lapisan tengah, yaitu akhlak Al-Quran, yang nggak lain adalah mekanisme memori otomatis bawah sadar yang baru aja kita bedah. Dan ujung-ujungnya mekanisme internal yang kokoh itu bakal memancar menembus fisik kita menuju lapisan terluar, mewujud menjadi aktivitas amal nyata kita sehari-hari. Ini benar-benar arsitektur yang paling utuh, logis, dan saintifik dari sebuah profil pribadi yang sempurna. Nah, sebagai penutup dari sesi ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan fundamental buat Anda renungkan. Sudahkah memori bawah sadar Anda diinstal dengan nilai-nilai spiritual yang baik hari ini? Karena karakter moral yang tangguh itu bukanlah sebuah bakat instan yang kita tunggu turun dari langit. Itu adalah sebuah mahakarya biologis dan spiritual yang harus kita niatkan, kita bangun, kita ulang, dan kita simpan dengan cermat di dalam arsitektur saraf kita setiap harinya. Semoga bedah materi kali ini menginspirasi kita semua untuk mulai merancang dan menginstal kebiasaan-kebiasaan hebat secara lebih sadar ya. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di bedah materi seru berikutnya.